Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita akan sama-sama mengawalinya dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami akan kembali belajar firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kami boleh mengerti. Perlengkapilah kami dengan kebenaran firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita sampai pada pertanyaan ke-44 dari The New City Catechism. Apakah baptisan itu? Jawabannya, baptisan adalah pembasuhan air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menandai dan memeteraikan pengabdosian kita dalam Kristus, penyucian dosa kita, dan komitmen kita sebagai milik Tuhan dan gerejanya. Di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi jelas baptisan adalah perintah dari Tuhan Yesus. Baptisan adalah tanda dan meterai bahwa kita sudah diadopsi di dalam keluarga Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah saling mengasihi dalam kesatuan yang sempurna sejak sebelum penciptaan, sebelum Allah membentuk Adam dari debu tanah. Pada waktu Yesus dibaptis, kita melihat ketiga pribadi Allah itu. Ketika Yesus keluar dari air, Roh Allah dalam rupa burung merpati turun ke atas Kristus. Dan supaya tidak ada yang salah dalam mengartikan tanda itu, Bapa memperdengarkan suaranya dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara, setiap kali kita mengingat ketika kita dibaptis, kita perlu merenungkan ucapan berkat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi anak Allah selama dosa masih menghalang. Seseorang harus dibebaskan dari dosa sebelum ia dapat menerima berkat-berkat dari menjadi milik Allah. Untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk membebaskan umatnya dari dosa melalui kematiannya di atas kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Yesus membayar segala pelanggaran kita terhadap hukum Allah. Yesus dicelupkan ke dalam air penghukuman agar supaya kita dapat meminum air kehidupan yang kekal. Karena Yesus memanggil kita sebagai saudara, maka kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita. Saudara, pada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dalam rupa burung merpati. Ini menggambarkan karya pendamaian. Kita diperdamaikan dengan Allah yang sebelumnya menganggap kita sebagai musuhnya. Dulu kita bukan umat Allah, terbuang jauh dari keluarga Allah karena dosa kita. Tetapi sekarang kita adalah saudara bagi semua orang yang juga dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja adalah keluarga Allah. Gereja adalah rumah kita. Meski di dalamnya kita bisa mengalami pertengkaran, perselisihan, di tempat ini kita bersekutu bersama untuk mengaku bahwa kita memiliki satu Tuhan dan satu iman. Baptisan menandai bahwa kita adalah milik Tuhan. Maka setiap orang yang telah dibaptis mengemban tanggung jawab sebagai hamba Tuhan seumur hidupnya. Kepada kita sudah diberikan amanat agung untuk mengikuti jejak Yohanes Pembaptis yang memanggil orang-orang untuk bertobat dan mengarahkan mereka kepada Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.